Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia sering membayangkan kamu sama dia bersama. Jadi siapa yang suka menghayal tentang dirimu? Jadi ini peruntukan untuk kolektif. Perlu diingat yang namanya collective reading itu kamu harus bijak dalam mengolah informasi. Kadang ada yang resonate, ada yang tidak. Jadi yang aku sampaikan itu bisa secara harafiah atau ada makna yang tersirat di balik itu yang harus kamu pahami lebih dalam lagi. Jadi kalau juga aku ngomongin soal zodiak bisa cek Summarizing Venus and Vedic Rising. Collective reading itu bersifat um, pembacaan yang bersifat fluid. Jadi bisa dibilang bisa vice versa juga. Jadi kalau misalnya keadaan dirimu, kamu harus pahami benar-benar energi kamu apa gitu. Jadi terus energi yang namanya feminine and masculine. Jadi nanti kamu lihat sendiri dan kamu rasakan energi kamu seperti apa. Baru nanti buat ini sebagai bahan untuk kontemplasi, bahan untuk bisa mencerna. Dan perlu diingat kalau misalnya this is fun reading di peruntukan fun-fun untuk kalian yang butuh energi booster, energi healing, sit back, relax, enjoy the video. So aku bakal lihat energi kamu dulu. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm gonna say my ghost so I can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Okay. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. Give information and protection to the true people who watch this video. Tell me about their current energy. Oke. Sebentar. Oke, di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, also di sini juga ada energi Taurus and Cancer, and then Sagittarius and Pisces. Jadi cek Summarizing Venus and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Secara energi saat ini energi kamu sedang memprotek diri sendiri. Jadi banyak yang menarik diri untuk bisa tidak terbawa oleh arus-arus lingkungan sekitar. Jadi lagi memproses atau membuat diri kamu lebih kokoh lagi. Aku lihat intuisinya juga semakin kuat kalau di sini. The High Priestess juga nanti akan dapat banyak informasi. Ini bisa momen informasinya saat kamu meditasi atau bahkan saat memang state of mind kamu lagi stabil dan lagi kokoh. Jadi kenapa? Karena gini, kadang kita saat berada di kerumunan orang ya, kalau kita sering berinteraksi sama orang-orang sekitar, terus energi mereka yang left tersisa di kita, kadang-kadang itu juga dapat mempengaruhi your emotion, labil lah, gak stabil emosinya lah, atau secara berpikiran gak clear, kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk dari sini Page of Swords sendiri ini juga ngomongin orang-orang yang sedang melindungi diri mereka dengan realita, jadi lagi berpegang teguh sama logika. Cuman kalau dari energi The Page of Swords sendiri, ini be careful ya kalau kamu terlalu kepo akan sesuatu hal, entah apapun, bisa pekerjaan, bisa ranahnya ke arah pekerjaan, karir, atau bahkan ke love life. Kalau kamu terlalu kepo, yang tadi aku bilang, your mind, isi kepala kamu akan mudah terpengaruhi because kepo-nya bisa berdasarkan ego gitu. Jadi just be careful with that, balancing yourself. And then di sini juga ada ngomongin soal ada banyak yang ngalamin deja vu belakangan ini karena ada the Wheel of Fortune and the High Priestess. Deja vu atau flashback ke masa lalu, atau bahkan mendapatkan sebuah ilham atau vision about keadaan-keadaan yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kadang-kadang kita suka daydreaming, kadang-kadang kita suka menghayal. Ada hayalan-hayalan yang tadi aku bilang, kalau kita mudah terpengaruhi atau kita gak stabil, hayalan itu sebagai hayalan aja. Ada juga yang kalau udah stabil, biasanya hayalan itu kayak a message from the future gitu. So di sini juga ada kebanyakan lagi banyak belajar soal spirituality atau memang divination. Kalau di sini ada The High Priestess, but the Wheel of Fortune ini juga ngomongin keadaan
yang istilahnya gini, there's a cycle in your life, ada siklus dalam kehidupan kamu yang sebenarnya sudah harus aku harus move nih dari sini, aku harus meninggalkan siklus ini nih agar siklus baru mulai. Terus di sini if you see di sini kan ada wheel of fortune-nya ya, jadi ada kayak roda keberuntungannya dan dia sendiri yang control. Ya, you can control your destiny, you can control your fortune, tergantung kamu fokusin sama apa saat ini. Jadi saat kamu berpikir dan clear, you will get message. Akan mendapatkan pesan untuk apa yang harus kamu fokusin saat ini. Jadi, balik lagi, jangan terlalu banyak untuk mendapatkan pengaruh dari sekitar atau dari ego. Just be careful with that. So, I'm going to confirm ya. Jadi, message from your higher self. Just spread guide, angel of power like God and Jesus. Message from their higher self. Akan yang udah dapat pesan dari mimpi atau bahkan yang tadi aku bilang saat meditasi. Just harus bisa pahamin ya. Kadang-kadang pesan dari mimpi bisa secara literal, tapi kadang juga harus tahu nih maknanya gitu. Makna. Message from the higher self. Lord Ganesh, infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing. Jadi nanti ada sebuah koneksi yang akan meningkat. Ini bisa koneksi dengan sesama orang yang energi vibrasinya sama, atau ada halangan-halangan yang tadinya kamu kehalang nih untuk berjalan ke beberapa tempat atau beberapa fase. Halangannya sekarang akan dihilangkan. And then ada rada soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship and harmony in healing. Untuk fase healing yang bisa kamu dapatkan adalah menemukan jati diri sendiri. Yang tadi aku bilang, sometimes karena kita banyak terpengaruh sama sekitar tuh bukan hanya orang-orang yang ada di hidup kita ya, secara relationship of love or family, but also ini bisa jadi konsepnya kamu mudah kayak terpengaruh sama social media, terpengaruh sama konsep-konsep kayak motivasi dari orang-orang yang sebenarnya nggak ada di in your shoes, bukan menjalani kehidupan kamu gitu. Jadi it's kind of different. Let example ya, kita kasih contoh, ada satu teman aku tuh yang kayak terpengaruh banget tuh sama yang namanya motivasi how to be a person atau how to be in relationship, biasanya dari social media lah, entah dari Instagram atau TikTok. Cuman kalau misalnya dibalikin lagi saat menemukan jati diri sendiri, kita tuh harusnya tahu nih harusnya ngapain, apa yang perlu kita perbaiki, sisi baik dan buruk kita apa. Jadi tidak semua spider there. Oh well, for me spider is ntar dulu nanti aku jelasin kenapa ada. Jadi gini, kalau misalnya untuk mengaplikasikan, kita nggak bisa semuanya harus sama apa yang orang lain katakan. Jadi kenapa harus kita temukan sendiri? Karena diri kita sendiri yang tahu gitu. Diri kita sendiri. Walaupun ya kamu misalnya lihat tarot reading atau kamu baca-baca buku, but at the end of the day, yang menjalani kehidupan diri kamu sendiri. Setiap orang kehidupannya beda-beda. Sidik jari aja beda-beda. The feeling that you have sama orang yang lain rasakan itu pasti akan beda. Jadi harus disesuaikan sama jati diri sendiri. Find yourself, temuin diri kamu sendiri. Diri kita adalah, kalau paling dalam ya, kalau kita temuin pasti ada sisi kedewasaannya. Temukan sisi kedewasaan diri kamu sendiri, and then experience relationship and harmony. Jadi kamu akan merasakan yang pas untuk aku tuh apa gitu. Okay? So there's a tadi ada spider, ada laba-laba yang turun. Oh my god. Jadi this means kayaknya gini, there's something in your kayak dream realm. Jadi alam bawah sadar kita, ada kreativitasan di situ, ada pesan dari situ, harus kamu bisa fokusin. And then kalau aku lihat ini ngomongin soal wave of life. Spider kan ada 8 legs ya, ada 8 kakinya. Jadi ini juga ngomongin soal
infinite possible. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, kamu bisa ngedapetin itu dengan melakukan sesuatu. There's something in yourself bisa kamu temuin. Ibaratkan kayak kamu seperti menemukan ini deh, magic wand lah gitu. Jadi kamu kamu tinggal wujudin sendiri, bisa punya kemampuan itu. And also ini juga ngomongin soal ada path kayak gambarannya tuh kayak gini. Ada sebuah jalan, orang-orang jalannya kan udah nih jalan. Sementara dirimu masih kayak kamu mau kemana? Kamu bisa nunjuk ke sini, ke sini, kamu tinggal buat jalan sendiri gitu. Jadi aku ngeliatnya untuk beberapa dari kalian, you have a power for that. Jadi menemukan diri sendiri. Okay, so aku bakal lihat energi orang itu. Who is this person that always they dream about you? Who is this person that constantly have they dream about you and them being together? Aku lihat ada professional connection di sini. Kamu bisa kenal dia lewat pekerjaan, atau bahkan dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia. The Three of Pentacles ini ngomongin soal support. Jadi there's bisa support system as a friend. Tadi aku bilang basicnya bisa dari seseorang yang mengenal kamu secara pekerjaan kamu, atau bahkan kalian mempunyai lini pekerjaan yang sama, but you build that koneksi yang tadinya profesional jadi friendship. And then dari Four of Wands sendiri, it's like mirror ya kalau aku lihat. Kalau kamu mau tahu energinya saat ini seperti apa, it's the same like you. Jadi banyak pesan untuk dirinya dia juga di dalam mimpi-mimpi, atau bahkan saat dia meditasi lagi fokus untuk ke arah spirituality. But also di sini dia juga adalah orang-orang yang intuitive. And then dari The Hangman, ini adalah konfirmasi orang-orang yang bisa dibilang cukup paham antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. There's a vision, dan yang dapat ini ngomongin soal ilham. Jadi ini kalau ilham, epiphany, enlightenment. Jadi pencerahan. Sometimes pencerahannya bisa dalam konsep dia mencari sebuah pencerahan dengan cara meditasi, atau bahkan mencari seorang guru untuk bisa ngarahin dia. Tapi kalau aku lihat banyak kok bahkan lagi olahraga. Kalau aku lihat ya lagi olahraga, lagi lari nih dia. Aku lihat untuk kalau dari vision aku dapat kayak ada lagi olahraga, lari, atau bahkan yang ngelakuin hal fisik, dia mendapatkan enlightenment di situ. Untuk berbagi kalian dealing sama seseorang yang dekat area danau. Kalau aku lihat ini danau apa? Well, kalau danau, iya bisa jadi danau sih, karena ini buatan airnya kayaknya gitu. Jadi sering olahraga di situ untuk beberapa dari kalian ya, cuman gak semuanya. And then, but they live in a city kok. Dia hidup di kota. Terus dari Ace of Pentacles sendiri, energinya saat ini lagi fokus juga sama anugerah-anugerah yang didatengin ke dia. Jadi banyak rezeki nih, orang lagi dapat rezeki banyak. Cuman if you see there's a Four of Wands di sini, ini bisa dua kemungkinan. You have the same culture sama orang ini, atau bahkan perbedaan yang luar biasa. Karena ini bagaikan kayak berhadapan. Cuman kalau misalnya Four of Wands, maupun persamaan dan perbedaan culture, tapi bisa nyambung gitu loh, gitu. Ini energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Also there's a fire, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Libra, Aquarius. And then I'm going to see message from their higher self ya. Message from their higher self for you. Ini bisa bentar. Ada prayer and contemplation, connect with heaven, and ask and you shall receive. Yang ini konfirmasi dari energi The Hangman. Jadi kalau dia dalam fase sebenarnya sedang meminta arahan atau meminta pencerahan, dan dia mendapatkan sebuah clarity. Jadi di sini ada Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved. Jadi saran untuk diri kamu bahwa
um, pilihlah jalan dengan melakukan semua berdasarkan cinta, agar everyone around you, so orang-orang di sekeliling kamu mendapatkan kebahagiaannya. So aku bakalan lihat energi who is this person. Jadi siapa orangnya yang sering membayangkan kamu dan dia bersama. Who is this person? There's great guide, angel of power like I think it says. Tell me about who is this person that have a dream they being together with the people who watch this video. Okay. Ace of Pentacle, ada The Hangman lagi. Aku lihat orangnya sangat pasif ya, very slow movement. Ini bukan the type of person yang kayak menggebu-gebu kalau nggak deketin seseorang. There's a Two of Cups. Oh well. Kamu merasakan hal yang sama orang ini. Lately, belakangan ini, kamu mikirkan juga tentang orang ini. Like I said, di sini ada mirror. Cuman dari Ace of Pentacle, ini adalah orang baru dalam hidup kamu yang belum pernah ada hubungan relationship di belakang sana. Jadi kayak you're not dealing with mantan atau segala macam. Tenang-tenang. Ace of Pentacle itu menandakan seseorang yang bisa dibilang dia bukan tipe orang yang talker ya, bukan, kalau dari sini nggak kelihatan seperti orang yang gampang untuk ngomong atau mengutarakan perasaan. Dia orang yang biasanya nunjukin sesuatu. And then ada The Hangman. Jadi pasif, terus dia juga orang yang ini ada there's a word for you, itu ngomongin soal harmoni ya, kata-katanya. Jadi kamu harus pahamin kata harmoni ini bagi kamu artinya apa, karena setiap orang artinya pasti beda-beda. But the wisdom, dia cukup dewasa, orangnya juga punya spiritual wisdom, punya kecerdasan spiritual. Terus juga the Ace of Wands di sini juga sangat passionate. Kemungkinan balik lagi ini soal pedoman hidupnya sangat kuat, tapi orang yang sangat kreatif juga. There's a Two of Cups di sini. Ini juga ngomongin soal keadaan kayak that person have a strong feeling. It's like more like in love feeling with you. Jadi perasaannya emang kayak cinta. Dari sini aku melihat ada keinginan, kalau desire tuh ingin membangun sesuatu yang kayak stabil. Buat kalau dari sini pertemuan di tengah, jadi vibrasi kamu sama vibrasi dia lagi sama. Dan kalau confirm siapa orangnya, kebanyakan dari kalian have crush on this person. Ada crush sama orang ini, because dari aku dari tadi dengernya kata woven ya. Jadi there's something yang kayak kemarin itu putus, kayak gambarannya kayak tenunan lah. Woven itu kan tenunan yang kemarin bisa robek disambung kembali. Jadi yang kemarin putus disambung kembali, atau bahkan kemarin yang sebenarnya sedang diproses untuk menjadi sesuatu terhenti. Jadi ada proses dibuat kembali lah gitu. Kayak kita ketenunan nih. Kamu tahu kan orang yang menenun seperti apa? It takes time. Itu butuh waktu banget. Bisa berbulan-bulan. Same like sama kayak relationship kamu sama dia. Jadi kemarin itu untuk beberapa dari kalian ya, tenunannya tuh kayak gini loh. Kayak berhentikan sejenak karena untuk istirahat, baru ditanam kembali gitu, agar menjadi sesuatu. But karena di sini juga ada energi passiveness dan slow, ini kayak agak lama ya untuk menjadi sesuatunya. There's orangnya sangat passion, yang perlu kamu tahu, orangnya sabar luar biasa. Dia orang yang mematuhi soal atau mengaplikasikan di kehidupannya dia soal ancient wisdom. Jadi aturan-aturan leluhur, ajaran-ajaran leluhur. Terus
there's a feminine power bisa datangnya dari kamu atau dari dia, but the feminine power itu bukan artinya energi yang kalau perempuan-perempuanan enggak, but konsep feminine tuh bukan about pakai rok dan segala macam, enggak, energi ya. Aku harus mention lagi, energi itu beda sama gender. Feminine energi yang di sini aku dapat dari dia, that person really nurturing, jadi sangat mengayomi. Terus juga aku ngelihatnya there's soft side dari orang ini, jadi kayak sisinya tuh selalu mengasihi, tulus, terus juga dia nggak suka yang namanya konfrontasi dan segala macam gitu. Oke, so aku bakal konfirmasi lagi about who is this person. Aku mau lihat dari sini sebenarnya. Okay, there's Spirit Guide, Angel of Power, like having a assist. Who is this person? Ada the Four of Swords. Ada the Six of Swords. Ada roti. What's this person? So aku pindahin meja aku deket banget sama jendela luar ya. Jadi bakalan kedengeran banget sih apapun yang terjadi di luar sana. Oke. Oh, dia punya heart of gold. Jadi orangnya sangat baik banget. Jadi dia orang yang tulus dalam melakukan sesuatu. But di sini ada Four of Swords. Ini konsep sedang kelelahan. Orang yang selalu lelah karena banyak. Aku ngeliat sebenarnya dia punya banyak beban ya dalam kehidupan. Di sini juga ada Six of Swords. Ini ada secara harafiah dia melakukan sebuah perpindahan. Misalnya dari dia tinggalnya di kota A, akhirnya pindah ke kota B untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi ada perpindahan di sini. And then dari Page of Coins, I see di sini orangnya really positive ya, dan dia orang yang kalau misalnya kamu butuh bantuan dia akan selalu ngebantu. Di sini ada energi The Judgment, which is ini energinya Scorpio and Aquarius. Orangnya sangat positif attitude-nya. Karena yang tadi aku bilang dia punya kedewasaan untuk mengaplikasikan tata krama dari leluhurnya dia. Jadi orangnya beneran sopan banget gitu loh. Tahu boundaries lah, bukan tipe orang yang kayak apa ya, arogan, ada ego yang besar, enggak. Dia tipenya orang yang bisa kontrol itu. Cuman sangat jujur. Kalau misal kamu ngomong sama dia, kamu bertanya tentang dia, dia bakalan ngungkapin kejujuran. Jadi dia cukup comfortable sama knowledge-nya dia juga gitu. So kalau about fisik, mari kita lihat. Kayak udah lama gak pakai ini. One, two, three, four, five, six. Oke. Ada wave, ini bisa dari segi fisik, rambutnya bergelombang. Strong hand, dia punya tangan yang kuat. Aku ngeliat dia selalu ngelakuin aktivitas fisik, terutama dengan menggunakan tangan. Jadi pekerjaan yang menggunakan tangan banyak banget kan. Bisa sambil ngetik, atau dia ngelukis, atau ngelakuin hal-hal kayak art gitu, musik, gitar, dan segala macam. Brum, ini yang kamu bakal notice tentang kendaraan yang dia punya. Yes, food. Oh, dia suka masak. Ada friendship, yang aku bilang kamu starting hubungan ini, awal mula hubungan ini berdasarkan pertemanan. And then di sini ada gift, dia bukan tipe orang yang
mudah berkata-kata, dia selalu nunjukin dengan memberikan sesuatu. Jadi love language-nya giving something. Facial hair, untuk kalian berhubungan sama laki-laki, ini dia punya facial hair. Kalau kalian berhubungan sama perempuan, dia punya alis yang cukup tebal. Di sini ada third eye, jadi orangnya intuitive. Aku juga lihat punya kemampuan spiritual yang bagus. Jadi ini ngomongin soal vision yang clear. Dia juga beberapa dari mereka ada yang clairvoyant, smile. Kalau dia senyum, kamu bakalan ikut senyum juga. Get out. Suka cari makan di luar. Terus smell so good. Jadi wanginya enak banget. Ada tribe. Jadi ini konfirmasi kalau dia sangat menjunjung tinggi soal tata krama dan ajaran-ajaran leluhur. Okay? Okay, what else? Tell me about who is this person. The Eight of Cups. Orangnya cukup tegaan dalam meninggalkan sesuatu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ini konfirmasi dia sedang melakukan perpindahan atau pernah melakukan sebuah perpindahan. Tapi dari Eight of Cups sendiri, orang yang tahu worth-nya dia. Dia kalau misalnya udah tidak ada benefit atau tidak baik untuk dia, aku bakal ninggalin gitu. Who's this person? Aku ngeliat juga ada sebuah kekokohan yang luar biasa. Cuman kinda tunggu bentar ya. Tell me more about who is this person. I just need one card. Okay. 5. Dia tuh ada kekokohan yang kayak kekokohannya si The Emperor, but energinya bukan energi The Emperor yang arogan dan egonya besar. Dibilang keras kepala juga enggak, tapi sangat pasti gitu, sangat stabil. Dari The Five of Cups sendiri, kamu bisa dulu sama Pisces, Scorpio, Cancer, very sensitive person. Cuman kalau aku lihat di sini, dia orang yang sangat misterius. Dia itu tidak suka selfie ya kalau aku lihat. Dia nggak suka selfie, nggak suka untuk memamerkan who this person is ke orang-orang. Jadi aku ngeliat cukup tertutup. Kalau dari sini, ini kan badannya kebalik. Ini nunjukin orang yang selalu menutup dirinya, tidak menampilkan dirinya dia siapa, but also there's something that mysterious. Ini bukan karena dia pengen, aku mau jadi orang yang cool, aku mau jadi misterius, enggak, but it comes from experience di dalam kehidupannya dia. So, message for this reading about the situation. Okay, thank you. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi doamu, visualisasimu, manifestasimu itu dapat dan mempunyai kemampuan untuk bisa mendatangkan si soulmate, mendatangkan hubungan ini, dan bisa ngebantu untuk menjadi union, untuk sebuah union. Ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya buat memutuskan sih, untuk menarik diri dulu sejenak dari lingkungan sekitar. Jadi untuk clearing apa yang ada di kepala kamu, untuk clearing energi kamu sendiri agar kamu mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik untuk dirimu. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Kamu harus fokus ke diri sendiri dan harus bisa memahami, aku kenapa merasakan hal ini saat ini. Contoh ya, today you feel very happy. Kamu ngerasa happy banget nih hari ini. Kamu harus bisa paham, the reason, makna dari aku ngerasa happy ini tuh apa. Jadi ini kayak konfirmasi untuk diri kamu, narik diri sejenak dan find yourself.
nemuin diri sendiri. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Just spread guide, angel of power like cutting goddesses. Oh ya, jatuh. Tell me about the outcome of the situation. The Knight of Swords. Ada the Eight of Cups. Ada Judgment. Ada the Ten of Swords. And I'm going to see from this. Kalau aku lihat untuk the outcome di sini, yang kemarin meninggalkan situasi tiba-tiba akan datang kembali. Cuman dari the Knight of Swords ini juga ada sebuah kejelasan datangnya cukup cepat. Ada judgment di sini. Jadi you know what to do, kamu tahu hal yang datang ke kamu seperti apa. Ada siklus yang kemarin yang kamu ngerasa kecewa itu selesai siklusnya, because Ten of Swords after 10 it always kamu naik lagi ke atas gitu. The outcome of the situation. This mau keluar, ini mau keluar. The Seven of Wands, the endurance. Aku ngeliat untuk dalam waktu dekat masih bertahan dengan situasi ini. Cuman dari situasi kamu, karena masih ada yang harus kamu fokusin, which is yourself di sini. Jadi dalam waktu dekat, memang belum ada sebuah union, but kamu akan akan menyelesaikan situasi yang memang harus selesai dulu untuk situasi baru dimulai. Dari the Eight of Cups, kamu mampu untuk keluar dari energi-energi yang membelenggu, energi yang negatif, dan embracing the future. The Nine of Pentacles, menikmati keadaan. Kamu gak akan buru-buru kok, gak akan diburu-buru juga. So this is your reading. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misalnya mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau book reading, harap sabar, ada antrian. Jadi yang namanya personal reading itu pakai energi kamu sendiri, tidak beramai-ramai seperti ini. So this is your reading. Semoga kamu suka. Kalau kamu suka boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.